Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan ya, karena kita sehat ada di sini. Amin ya. Malam ini seperti janji saya beberapa minggu yang lalu, kita akan belajar tentang antikristus. Nanti ada beberapa gambar yang akan ditampilkan. Kita bisa lihat di situ sambil kita berbicara di hati kita sendiri, apakah itu antikristus gitu ya. Terus nanti kita bandingkan dengan firman Tuhan. Gambar yang pertama, antikristus itu dilambangkan dengan angka 666. Nanti kita belajar kenapa angka 66. Terus gambar selanjutnya apa ya? Ini barcode. Yang ada tandanya itu, yang sebelah kanan dilihat ya, kiri dan kanan. Barcode itu simbolnya tuh angka 666 tuh, yang ada tulisan left and right tuh ya, dia 666. Apakah ini antikris gitu ya? Terus lanjut lagi. Nah, ini namanya Bill Gates tuh. Dihitung dalam huruf Ibrani, dia punya nama jumlahnya 666. Apakah dia antikris? Masih merupakan tanda tanya ya. 66 itu di situ ditulis the number of the devil. Yang terus manusia terkaya di dunia ditulisnya ya. Ini gambar-gambar ini semua saya dapat ketika saya kuliah teologi ya. Jadi saya rasa diberkati dan saya ingin memberkati kalian di sini. Nah, ini komputer. Komputer itu juga dikatakan 666, penghitungan Yahudi ya, gematria. Hubungkan huruf dengan angka, jadi bukan dengan angka Indonesia tapi dengan angka Yahudi gitu ya. Ibrani maksudnya. Huruf Ibrani dan Romawi, huruf dan angka sebagian tolak komputer gitu ya. Kalau kita belajar perjanjian lama, itu semua ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Tapi kalau perjanjian baru, itu semua ditulis dalam bahasa Yunani. Karena orang Israel tidak percaya kepada Mesias gitu ya. Jadi mereka cuma percaya Allah, Yahweh. Mereka tidak percaya Mesias. Mereka masih menunggu Mesias itu yang akan datang gitu. Kalau kita kan menunggu kedatangan yang kedua kali. Terus dilanjutkan. Nah, ini microchip ya. Nanti di sini ada penjelasannya ya. Kenapa di jidat, di dahi maksudnya ya, dan juga kenapa di tangan gitu ya. Ini microchip ini kan itu waktu itu penggagasnya adalah Barack Obama. Jadi makanya ada yang bilang Barack Obama itu adalah antikris gitu ya. Banyak sekali dihubung-hubungkan gitu. Dan saya juga pernah belajar bahasa Ibrani waktu itu dengan Bapak Pendeta Romeo Sahatian. Waktu itu Barack Obama baru menjadi presiden gitu ya. Tapi udah di situ udah ada nubuatan dalam bahasa Ibraninya gitu. Terus ini Obamacare ya 2017 itu, yaitu yang terkenal dengan RFID gitu ya, yang program kesehatan Obama. Jadi dia pencetusnya, tapi setelah dia selesai kepada pemerintahannya yang kedua kali, itu belum disahkan oleh undang-undang. Tapi ketika saya ikutin perkembangan dunia digital itu beberapa bulan yang lalu, jadi di bawah pemerintahan Donald Trump itu sudah disahkan gitu ya, sudah disahkan. Kebetulan ada teman saya anaknya sekolah di Amerika, saya tanya, jadi sekarang semua harus belum katanya, tapi udah disahkan oleh undang-undang, tetapi hanya baru diterapkan kepada pabrik-pabrik tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu. Itu pegawainya harus ada tanda itu di tangan atau di dahinya gitu ya. Jadi udah mulai
berlaku ya. Kelihatannya bagus memang programnya kesehatan. Apakah ini juga antikris? Ya, di situ ditulis warning 666 is coming gitu ya. 666 atau antikris itu sudah dan sedang datang ya, is coming. Internet www, searching Google, apakah antikris? Kalau kita melihat ini semuanya memang sepertinya menujunya antikris. Ya, sepertinya menujunya seperti itu. Jadi nanti setelah kita belajar, Anda bisa menarik kesimpulan sendiri. Oh, iya. Antikrisnya seperti ini semua jalannya dia untuk ya rencananya iblis itulah. Ya, terus lanjut. Ini apa ya tulisannya ya? Tali sembayang, ya. Tali sembayang itu dia kayak begini nih. Ini ujungnya nih. Jadi tali sembayang cuma di ujung apa ya? Buat itu perkataannya apa? Kan lupa itu. Teriak dulu ya. Ini nanti berbicara tentang kediktatoran ekonomi, ya. Kita lihat kediktatoran ekonomi, ya, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 17 nanti juga kita akan bahas sedikit di situ. Kediktatoran ekonomi, bagaimana nanti ekonomi satu mata uang, satu cara, itu nanti semuanya. Apakah itu antikris juga? Bisa dia, bisa tidak. Yuk lanjut lagi. Tefilin. Oh, ini tadinya Donald Trump kan sebetulnya udah membatalkan program TSB itu, yang tadi tuh yang saya sebut RFID itu. Lanjutlah. SMI, sorry. 66 di dahi dan di tangan. Pengikut antikristus dikuasai oleh Mamon. Nah, nanti ini bagus sekali pembelajaran ini ya. Pikiran dan perbuatannya adalah hal-hal materi dan kekayaan. Terus apa lagi? 66 adalah simbol penafsiran kekalahan antikristus terhadap Kristus. 6 angka manusia diciptakan di hari ke-6. 7 angka Kristus itu sempurna. 666 lawan 777 gitu ya. Kalau angkanya Tuhan semua nggak ada 6, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawat, 7 kaki dian, 7 gereja, semua 77 angka sempurna. Tapi angka 66 di Alkitab ada. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu hanya 2 ayat angka 66 ya. Nah, di sini itu di akhir ditulis setan selalu meniru kealahan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iblis adalah nabi palsu. Jadi apa yang dilakukan iblis itu semua dia tiru cara-caranya Tuhan. Dia tiru cara-caranya Tuhan. Dia adalah penipu yang ulung. Maka seringkali orang tidak menyadari kalau dia sedang ditipu, karena dia pakai cara-cara Allah. Seperti ini nanti ya di jidat, di sini nih di dahi itu sama di tangan itu dia juga pakai cara Allah. Kita ada ayat-ayatnya ya. Yang pertama kita baca dulu Ulangan 6 ayat 9 tentang tanda pada tangan dan dahi. Shema. Shema tulisnya mestinya gitu. SYE, Shema. Dahi bicara pikiran, tangan bicara perbuatan. Nah, di dalam Wahyu 14 ayat 1 di dahi ada nama anak Bapa. Ya, pikiran mereka fokus pada Allah. Maksudnya seperti itu ya. Kita baca dulu Ulangan 6. Sama-sama kita baca. Ulangan 6 ayat ke-4 sampai ke-9. Tolong Mas Jaka bacakan. Ulangan pasal 6 ayat ke-4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, amin. Silakan duduk. Terima kasih, Mas. Ya. Puji Tuhan ya. Nggak usah terlalu tegang, tapi memang kita harus belajar ini. Ya, ini yang tadi dikatakan kenapa harus di dahi dan di tangan. Nah, iblis meniru caranya Tuhan. Waktu kita ini ayat waktu kita ibadah online waktu masa lockdown itu, ini ayat selalu saya sebut ketika kita belajar nama-nama Allah ya, waktu kita pakai Zoom. Ini adalah perintah yang utama dari Tuhan. Ya, perintah yang utama dari Tuhan, nanti di rumah kita boleh baca dari ayat 1 gitu ya. Jadi ini seperti doktrin ya, doktrin Allah kepada umat Israel. Shema itu artinya dengarlah, dengar ya, terus dengar dan lakukan. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Jadi doktrin firman itu harus diajarkan terus di dalam berbagai keadaan dan situasi. Ini perintah yang utama dari Tuhan. Perintahnya apa? Mengakui bahwa Tuhan itu Allah, bahwa Tuhan itu Esa, ya. Dan dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, untuk kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu ada perintah begini, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Jadi dia kalau di Israel itu ada kayak bikin tali, gelang gitu, terus ada tulisan gitu loh ya. Kalau kita kan pakai misalnya pakai, kalau dari Puncak oleh-oleh pakai dari baja gitu, apa dari Bali yang perak tulis nama kita, I love you Fanny, dari Yosef misalnya gitu ya. Gitu. Tapi ini pernyataan kasih kepada Tuhan ditaruh di gelang itu, dan itu dipakai. Kalau enggak di dahi atau digantungkan pada tiang pintu. Kalau kita ke Israel, itu jadi oleh-oleh, namanya apa saya lupa ya. Itu jadi oleh-oleh, kita boleh bawa pulang. Banyak orang beli untuk gantung di rumahnya, gitu ya. Tapi saya nggak beli karena saya pikir-pikir, enggak, mesti di dalam hati saya. Jadi lebih baik saya mau hafal, saya taruh di dalam hati saya nggak mau gantung. Tapi pada zaman dulu memang orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Jadi sekarang kita mengerti kenapa iblis antikristus itu dia mau pakai tandanya di dahi dan di tangan. Kita kan nggak mengerti. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita jadi mengerti, oh dia meniru cara Allah. Allah mengajarkan taruh itu di dahimu, taruh itu di tanganmu. Ingat itu, lakukan. Yang Tuhan mau itu seperti itu. Ingat itu dan lakukan. Ya, betapa pentingnya doktrin firman Tuhan buat kehidupan kita pribadi, buat anak-anak Tuhan. Seperti yang saya bilang, kita anak kecil sekarang kita harus doktrin apa? Oh, papa laki-laki, mama itu perempuan. Supaya dia gak bingung kalau dia nonton film anak-anak sekarang. Frozen kawin, terakhirnya ujungnya si Elsa kawin sama si Elsa kali ya, cewek ketemu cewek ya. Ya, jadi Frozen yang sekarang itu katanya begitu. Happy endingnya adalah perempuan dengan perempuan. Ini mengerikan sekali. Jadi doktrin firman Allah itu yang benar, bukan kata orang, bukan kata internet. Kita ambil dari firman Allah. Ini yang Tuhan mau taruh di dahimu, artinya itu terpatri di dalam hati kita. Bagaimana bisa terpatri? Kita akan ulang-ulang terus seperti firman Allah katakan, ajarkanlah anakmu pada waktu tidur, pada waktu engkau bangun, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau duduk. Jadi harus
benar firman Allah. Berapa tahun hidupmu? Saya umurnya 61 tahun menjelang 62 tahun. Nah, saya dengar firman Tuhan dari kecil karena saya memang dilahirkan sebagai orang Kristen oleh mama saya yang Kristen. Dengar firman Tuhan sampai hari ini itu nggak pernah bosan. Apalagi ketika saya kuliah dan saya mengerti, belajar lebih dalam lagi, makin senang. Karena apa? Begitu banyak rahasia firman Allah yang dulu kita pikir rasanya nggak mungkin, tapi ternyata benang merahnya ada sampai kepada zaman sekarang, abad milenium. Itu firman masih hidup dan berkuasa. Luar biasa. Lalu kita lihat lagi bahwa dahi itu adalah bicara pikiran. Nah, iblis juga tahu itu di dahi, di pikiranmu. Ketika iblis menggoda Hawa, dia goda apanya? Pikiran Hawa. Dipermainkan di situ. Gak apa-apa. Engkau tidak akan mati, tapi engkau akan seperti Allah. Nah, kalau iblis menggoda kita juga begitu. Gak apa-apa, cuma sekali. Lagi pula gak ada yang tahu. Udah gak usah beriman, gak usah terlalu beriman. Zamannya udah begini, mau apa? Kita gak mungkin bisa hidup kudus di tengah-tengah zaman kayak begini. Nanti kita belajar angka 66 itu apa. Nah, kita lihat lagi. Di dahi itu ada nama Wahyu pasal 14 ayat 1. Hendy tolong bacakan. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Iya, jadi di dahi, terima kasih Hendy. Jadi di dahinya ada nama Bapak Imam Besar Harun, imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Di sini ada tulisan namanya Yahweh, ya, ada nama Allah. Jadi kita tahu sekarang kenapa chip itu ditaruh di tangan dan di dahi, karena iblis mau pikiran kita sekarang bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada Dia yang menguasai teknologi. Kan sekarang kita hidup di dunia teknologi. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bilang begini, mau gak mau kita harus mengikuti perubahan. Kita udah gak bisa mundur, kita harus maju. Emang benar, yang dia katakan itu benar. Kita mau gak mau, siap gak siap, kita ada di dalam perubahan itu. Semua orang akan menjadi manusia digital. Saya dapat videonya di negeri China sana, bisa keluar masuk supermarket nggak pegang uang, cuma pakai handphone. Belanja nggak ada pegawainya, belanja beli, terus langsung di scan keluar. Udah canggih. Itu udah lama, udah tahun yang lalu. Tahun yang lalu apa berapa tahun yang lalu? Jack Ma bilang apa tuh perkataan Jack Ma? Waduh. Untuk keadaan sekarang ini aja Jack Ma bilang, jangan mikirin mau kaya, mau apa, tapi bagaimana engkau bertahan? Bertahan di dalam perubahan yang sedang terjadi. Saya juga nggak ngerti ya, kenapa di awal tahun Tuhan taruh misi iblis untuk sebagai tema kita. Bahwa iblis ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka kalau kita tidak beriman, kita tidak dipenuhi oleh firman Allah, otak kita ini, pikiran kita ini, kita akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang tahun ini, saya selalu kalau berdoa begini, kalau malam ya, puji Tuhan selama masa lockdown itu, kita bisa berdoa berempat gitu ya, sama Karina, Onawi, sama Marcel. Tadinya nggak bisa karena mau doa sendiri. Si Om juga mau doa sendiri karena udah ngantuk kalau nungguin saya katanya. Kalau Marcel bilang katanya Papa mah doanya kelamaan. Anak kecil kan begitu ya. Kalau kita doanya kelamaan, cepetan amin kata dia gitu. Kalau nggak saya dibisikin doanya jangan panjang-panjang. Saya rasa bukan saya aja, mungkin kalian juga ada yang bisa tuh ya. Tetapi sekarang saya tentukan jam 9 malam, makanya sekarang saya tidur agak malam sedikit karena dia mau main game ya. Dia mau main game sama yang online itu sama teman-temannya ya, anak-anak gereja juga, anak-anak
malam dikit oleh. Itu mesbah doa. Kata saya udah ajarin. Ngajarnya nggak secara langsung. Cuma di dalam doa saya selalu saya tulis. Saya doakan begini. Tuhan, kuduskan pikiran kami tiap malam. Tuhan, kuduskan pikiran kami. Penuhi kami dengan firman-Mu. Karena apa? Ketika kita bilang sama Tuhan kuduskan dan kita berusaha hidup kudus, pikiran kita kudus, maka kita akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi penting banget nih. Maka Tuhan bilang taruh itu di dahimu. Perintah Tuhan itu kenakan di dahimu. Kalungkan itu di tangan. Dengar dan lakukan. Itu yang Tuhan kata kembali. Dengar dan lakukan. Zaman sekarang ada orang bisa dengar tapi gak bisa lakukan. Dengar dan lakukan itu kata kembar artinya dia harus berjalan sejalan. Gak bisa cuma dengar aja kan. Yakobus 1 ayat 21 katakan, kalau cuma jadi pendengar aja atau jadi penonton aja, kita sebetulnya menipu diri sendiri. Jadi kita harus dengar dan lakukan, supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Ya, ayat 22 ternyata. Supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Ilah zaman sekarang. Ilahnya keren, canggih, dan ilah zaman sekarang itu adalah internet, Google, WhatsApp, FB, apalagi IG, Instagram, apalagi semualah yang berbau-bau teknologi. Itu bisa jadi ilah buat kita. Maka banyak hamba Tuhan khotbah tentang perubahan zaman itu, bahwa internet itu seperti pisau. Kalau kita gunakan yang baik, pisau itu sangat berguna. Motong buah, motong sayur, bisa bentuk aneka ragam model-model dari buah untuk memotong. Tapi kalau kita gunakannya salah, disimpan untuk nodong, untuk begal, untuk menipu, bukankah dia menjadi sesuatu yang berbahaya? Itu semua tergantung pada siapa? Tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menggunakannya? Ya, kita udah nggak bisa mundur lagi. Oh, saya mau kayak zaman dulu, udah nggak ada lagi. Kita udah harus maju terus. Dulu saya ikut seminar. Dulu karena udah lama juga saya ikut seminar ya. Sebelum saya di Malaysia, saya ikut seminar gini, dokter, ilmuwan, pastor, pendeta. Khotbah tentang cloning. Waktu itu cloning lagi hebat-hebatnya tuh. Cloning, dan gereja bersikap mengadakan seminar-seminar, dan saya ikut. Berdebat 4 orang ini. Pastor bilang nggak boleh cloning manusia, tapi ilmuwan bilang, nggak bisa. Dia nggak bisa, maksudnya nggak bisa ikutin firman, nggak boleh. Ini kemajuan zaman. Tetap ilmuwan itu harus berbuat untuk sebuah kemajuan. Ngelihat jadi orang pintar susah juga. Udah gak bisa sejalan dengan firman Tuhan. Nah, kita harus pintar menyikapi situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Saya juga bingung kadang-kadang harus ikutin apa enggak. GoPay, Dana, sekarang Shopee, demen lagi sama cashbacknya. Bagaimana ini? Ya, apalagi kita mau bayar retret, murah banget, beli kaos murah banget. Ayo semua pakai GoPay. Ini kan suatu keadaan di mana kita nggak bisa menghindar. Tapi kita perlu belajar firman bahwa pekerjaan iblis itu seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ke angka 66. Matius 23 ayat 5 itu adalah ketika Tuhan mengecam hidup orang Farisi, ahli Taurat, yang mendengar tapi tidak melakukan. Dia bisa mengajarkan Taurat seperti ini, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Itu yang dikecam. Maka dengar dan lakukan itu adalah kata kembali. Kita harus kerjakan itu dua-duanya. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, lakukan firman Allah, maka engkau akan diberkati. Kalau kita baca terus nih ayat ini, yang barusan Ulangan 6 ayat dari 1
Disitulah kalau kamu mau panjang umur, kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau sukses, itu ada ayatnya. Janji Allah itu seperti itu. Yuk, terus ada lagi nggak? Penafsiran wahyu lebih condong secara simbolis atau hurfiah, disebut penafsiran literal. Ada yang sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Ini saya tidak jelaskan karena ini panjang lebar. Nah, ini angka 66 pertama kali disebut. Yuk kita buka 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Emas yang dibawa kepada Salomo itu jumlahnya 666. Rinki tolong bacain 1 Raja-Raja 10 ayat 14. 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Terima kasih. Ya. Ini saya nggak baca habis untuk menghemat waktu. Ya, jadi emas yang dibawa ke Salomo ini pertama kali angka 666 ditulis. Dan kenapa Antikris pakai angka 666? Nah, ini kita lihat di sini. Angka 66 kita mempelajari Antikris yang saya dapat nih ketika saya kuliah. Kita nggak boleh terfokus pada angka 666 itu. Tetapi kenapa angka 66 itu muncul? Itu yang kita harus paham. Karena angka 66 bicara mamon. Orang yang cuma mikir otaknya duit. Yang mikirnya uang. Teman saya ada yang namanya uang. Kalau dia hadir malam ini dia bingung. Uang dipakai terus gitu ya. Yuk kita lihat di sini ya. Saya tulis di sini. Berapa tadi talenta? 6.600 talenta ini bukan bicara gift atau kasih karunia gitu ya, bukan. Ini bukan talenta yang wah kita nih talentnya luar biasa itu, bukan. Ini bicara ukuran talenta, ukuran berat. 1 talenta adalah 34 kilogram. 34. Jadi 666 talenta itu sekitar 22.644 kilo, atau kalau saya hitung lagi sekitar dia 23 ton lah gitu loh, emas ya. Itu yang dibawa kepada Salomo selama 1 tahun. Itu belum termasuk perak, belum termasuk apa. Emasnya aja berjumlah 666. Kalau ini kan dikalikannya waktu belum emas mahal. Kalau kita kalikan yang sekarang aja nih, emas yang udah begitu mahal, jumlahnya berapa T? Saya nggak bisa lihat nolnya kebanyakan ya. Banyak banget. Sekitar 16 sampai 17 T triliun. Bicara apa ini maksudnya? Inilah yang dikatakan angka 66 adalah hubungannya dengan antikris. Jadi bukan cip di dahi angka 66, tapi mamon, orang yang gila uang. Mencari uang, menghalalkan segala cara. Sikut sini, sikut sana. Yang penting untung, yang penting dapat duit. Yang penting kaya. Maka saya sedih sekali ya kalau orang diberkati Tuhan. Ini setelah belajar antikris aja nih. Kalau saya lihat orang diberkati Tuhan terus akhirnya dia jadi kendor ke gerejanya, saya sedih bukan main. Saya sedihnya begini, aduh dia nggak lihat bahaya di balik berkat yang berkelimpahan itu. Kenapa dia menjadi kendor? Apalagi kalau sampai dia nggak ke gereja, hati saya menangis kalau saya berdoa. Betul-betul ini. Kenapa dia tidak menyadari bahaya yang sedang dia lalui? Karena ada orang sampai sibuk nggak bisa. Jadi dia nggak ke gereja. Jangan sampai seperti itu. Kita udah dengar firman Tuhan, jangan lakukan seperti itu. Makin engkau diberkati, makin harus punya komitmen. Tuhan, aku harus bisa ibadah seperti yang aku lakukan. Hari Kamis aku ibadah Sekinah, hari Jumat aku ibadah kaum Bapa, hari Selasa aku ibadah kaum Ibu, hari Minggu aku ibadah raya. Tidak ada yang aku kurangi Tuhan, karena engkau sudah memberikan aku berkat yang berkelimpahan. Tapi kenyataannya setelah berkat kelimpahan banyak orang absen ke gereja. Meeting, sibuk, ada pertemuan, ada ini. Gak dipaksa ya. Cuma saya harus mengingatkan bahwa itu suatu bahaya yang tanpa kita sadari. Jadi hubungan dengan antikris bukan cip di dahi atau di tangan. Tapi semua penganut antikris yang ada di pikirannya
Kenapa tadi kita kan udah belajar dulu ulangan 6. Kenapa ditaruh di dahi? Supaya pikiranmu fokusnya kepada duit. Kenapa virus corona? Saya rasa banyak ya videonya kan viral di mana-mana beredar. Kenapa virus corona itu ada? Itu memang alami atau ciptaan manusia? Ya, ternyata kalau kita baca-baca ikuti katanya ciptaan manusia. Sebetulnya tujuannya untuk satu negara karena ada peperangan ekonomi. Ternyata itu merebak ke 100 negara lebih. Tujuannya apa? Dengan buat virus nanti jual vaksin. Dulu juga gitu kan, flu babi, SARS. Itu kan ada yang nyebar. Lalu setelah nyebar, merebak, semua takut, keluarlah vaksinnya. Semua orang beli vaksin. Mereka untung banyak. Ini yang disebut mamon. Yang melakukan itu bukan orang susah, lagi berjuang nih untuk suatu usaha yang baru. Yang melakukan itu adalah orang yang kaya, orang yang sangat kaya raya, orang yang terkaya dikatakan. Dia yang melakukan itu. Untuk apa? Karena dia punya mamon. Jadi bukan angkanya 666, tapi hatinya, pikirannya, fokusnya bukan Allah, tapi mamon. Kamu tahu siapa George Soros? Orang Yahudi. Kamu tahu siapa Mark Zuckerberg ya? Itu yang punya Google, ya Google. Terus kamu tahu siapa yang menciptakan pokoknya banyak hal yang hebat-hebat itu dikerjakan oleh orang Yahudi. Mungkin orang Yahudi pintar sekali orang Yahudi. Ya, jadi mamon itu yang menjadi 66 hanya simbolisnya loh, angka 66. Maka itu kalau kita sampai cuma mikirnya uang. Pernah ada orang saya bilang, aduh ingatlah sama Tuhan, coba ke gereja. Gak bisa kan, hidup susah, udah bosan hidup susah. Siapa sih yang mau hidup susah, saya juga gak mau kalau boleh gitu ya. Ini perkataan yang sangat bagaimana ya, melankolis kali ya. Selain memelas gitu ya, udah bosan hidup susah, jadi saya harus cari uang dulu. Tapi gak ke gereja, tapi akhirnya jadi bolong-bolong. Kenapa? Karena pengharapannya pada manusia. Kita harus berharap kepada Tuhan, Dia sumber berkat. Maka ada ayat Yesaya 22 ayat 22 atau di Wahyu berapa yang kata, kalau Tuhan membuka tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup tidak ada yang bisa membukanya. Imani ini. Ketika kita imani firman Tuhan ini, ya Tuhan terima kasih, sumber segala berkat adalah Tuhan. Jadi ketika aku diberkati, bukan aku mengilahkan berkat yang aku terima, tapi aku harus memuliakan Allah yang memberi berkat itu. Kalau enggak, kita akan jadi mamon. Kalau jadi mamon bagaimana? Siapa mamon itu? Itulah antikris. Ini nanti lewat jam 8 dikit ya, karena ini masih panjang. Jadi pengikut antikris dikuasai oleh mamon. Nanti kita ada beberapa pertanyaan, siapa antikris? Nanti kita bisa nengok kiri kanan ya. Nengok aja, jangan dulu orang ya. Nengok aja gitu ya. Jadi angka manusia tadi dikatakan adalah dicipta pada hari ke-6. Sekarang kita masuk ke dalam ini. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18. Di belakang ya, bukan di depan ya, bukan 4 Injil. Sebelum kitab Wahyu 1, kalau kita mau tahu banyak tentang antikris, kita bisa baca kitab Wahyu dan kitab 1 Yohanes 1, 2 dan 3. 1 Yohanes 2 ayat 18. Ya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Seorang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Banyak. Tadi seorang, sekarang banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Kenapa saya tekankan di situ? Karena di bahasa Inggrisnya dia bilang begini ya, Antichrist-nya itu nggak pakai S,
yang pertama, satu orang. Jadi dia singular gitu ya. Terus yang kedua, Antichrist-nya pakai S, ya, plural, jamak. Jadi ya, nah ini sekarang pertanyaannya, siapa Antichrist itu? Kita baca ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Kita siapa? Gue dan elu, gitu ya, kalau bahasa gaulnya anak muda sekarang, gue dan elu loh. Kita, saya dan kamu, kita, ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kita. Ada 5 kali perkataan kita. Jadi ada satu penekanan yang luar biasa, ya, satu penekanan tentang Antikris itu. Jadi Antikris itu, siapa Antikris itu? Nah, ini yang kita harus belajar. Mereka berasal dari antara siapa? Berani jawab. Baca apa tadi? Mereka berasal dari antara kita. Kok takut? Jangan takut kalau memang kita ibadahnya benar, hidupnya benar, doanya benar. Gak usah takut dari antara kita, ya. Jadi Antikris bisa berasal dari antara kita. Bukan yang di Amerika, bukan yang di Afrika, bukan yang di Alaska yang jauh-jauh, bukan. Ternyata firman Allah bilang Antikris itu mereka berasal dari antara kita. Nanti ada ayat-ayat lagi yang saya nggak akan menjelaskan secara mendetail supaya Anda tidak bingung, tapi kita lihat inti-intinya, ya. Jadi seorang Antikris akan datang. Sekarang saatnya, waktu Yohanes tulis ayat ini, dia bilang telah banyak Antikris. Jadi Antikris itu banyak loh di gereja. Selama ini kalau kita bicara Antikris di benak kita yang ada apa? Coba jawab. Kalau kita bicara Antikris di benak kita adanya apa? 66, benar kan? Selalu 66 di Antikris tuh. Saya aja kalau olahraga pagi di itu di Cisadane ya. Dulu sebelum Covid, sekarang udah olahraga makanya gendut. Jadi ada satu mobil itu selalu parkir di situ. Setiap pagi saya baca angkanya Fortuner ya, B666, 3 huruf di belakang itu doa. Waduh, ini orang agamanya apa sih saya gitu ya? Pasti kan dia beli nomor gitu ya. Nggak ada kalau kita langsung, oh ya terserah deh nomornya apa aja. Dia pasti beli nomor B666 doa, DOA. Hebat sekali. Saya pikir, wah Antikris belum tentu ya. Jangan-jangan saya yang Antikris ya. Bisa kan terjadi begitu kalau saya hidupnya nggak benar. Saya mamon, saya cuma mikirin duit. Saya udah salah satu pengikut Antikris ya. Antikris itu apa sih gitu ya? Kenapa disebut Antikris? Kristus dalam bahasa Yunaninya adalah Kristos. Bahasa Yunani itu ejaannya seperti bahasa Indonesia, Kristos, doulos gitu ya, dia pakai begitu. Parakletos gitu ya, jadi ejaannya sama. Beda dengan kalau bahasa Ibrani. Jadi dia disebutnya Kristos dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani disebutnya Mesaya, yang kita sering sebut Mesias, artinya yang diurapi ya. Jadi kalau anti Kristus artinya anti yang diurapi. Ya, jadi antikris itu anti yang diurapi. Jadi mereka menolak Allah. Mereka gak suka, tapi mereka pakai cara-cara Allah untuk mengelabui orang-orang Kristen khususnya. Makanya dikatakan mereka berasal dari antara kita. Yang paling gampang kan? Saya aja kalau saya udah beberapa kali kena tipu orang yang nipu orang Kristen. Enggak bisa dimapa ya, baik. Kelihatan dari muka kalian tangannya baik. Ya, dia udah meninggal orangnya yang bohongin saya gitu ya. Dia meninggal, dia bawa utang, nanti dia bayarnya di dalam surga lagi. Kalau kita ketemu gitu ya. Jadi kalau kita punya utang bereskan lah ya, jangan sampai dibawa meninggal.
Siapa antikris itu dikatakan berasal dari kita. Diulang sampai 5 kali. Berarti saya, saudara, dan orang-orang yang pengikut Kristus. Orang-orang yang disebut orang Kristen. Beri ya. Kan kadang-kadang kita lihat begini, siapa dia? Dahulu Kristen, sekarang bukan. Dahulu tuh dia pendeta, kan ada ya yang terkenal itu. Dulu dia itu katanya guru sekolah Alkitab, guru teologi, dia itu pendeta, dia itu punya sekolah Alkitab, tapi sekarang kerjanya menghujat gereja, menjelek-jelekan gereja, menjelek-jelekan nama Tuhan Yesus. Itu dia antikris. Jadi kita bilang, oh saya nggak jelek-jelekin gereja, tapi kita tukang bohongin orang, nipu duit mulu ke orang. Ya sama juga kita pengikut antikris. Orang yang paling dekat dengan kita juga bisa menjadi salah seorang antikris. Makanya kita mesti belajar ini supaya kita tahu, kita bisa mengingatkan pasangan kita, kita bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Jangan. Tapi kalau pikirannya udah dibutakan oleh mamon, orang udah gak bisa terima nasihat. Kita tinggal doakan supaya Roh Kudus jamah dan dia boleh berubah ya. Terus ingat firman Tuhan bilang begini, bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah akhir. Ada yang hari ini dia bisa berkhotbah, 3 tahun kemudian kita lihat dia udah jadi pengkhianat Kristus. Mengerikannya sekarang zamannya seperti itu. Tapi saya juga bersyukur lebih banyak orang-orang yang sekarang ini udah jadi Kristen, yang itu udah jadi Kristen. Ini tadinya pemimpin agama ini sekarang udah terima Yesus. Kita doakan supaya mereka benar-benar menerima Yesus dengan tulus gitu ya, bukan akal-akalan gitu, mau mencari sensasi atau apa gitu. Jangan. Ada orang kan yang menjual agama, yang menjual agamanya untuk satu jabatan, menjual agamanya untuk satu kekuasaan, menjual agamanya untuk cintanya. Ada banyak orang menjual Yesus demi mamon, ya, demi mamon. Semalam kan saya belum bisa tidur tuh ya, nemenin si Marcel. Jam 8 acara Hotman Paris Show gitu ya. Jadi yang mula-mula diwawancarain itu adalah 3. Yang ketua Undang-Undang Cipta Kerja Nurul Arifin dari anggota Golkar, dan 1 dari buruh. Tapi yang kedua ini seorang perempuan cantik muda diwawancari. Dia itu kerjanya apa? Nemenin bos-bos orang kaya kalau sisa waktu, kata dia begitu. Ini mengerikan loh, ditampilkan secara live show seperti itu. Jadi dia pekerjaan, jadi kan kalau itu kan Bang Hotman itu kan kalau nanya belak-belakannya, dia bilang begini, jadi kamu tuh penghasilannya berapa sebulan? 50-80 juta. Bukan kerja loh, nemenin bos-bos makan siang, nemenin bos-bos yang lagi bete, nemenin bos-bos itu. Jadi di mana nemeninnya? Di room. Jadi pekerjaan kamu tuh seperti itu. Iya. Kira-kira udah berapa bos ya gitu? Oh, lebih dari 15. Kalau ada yang nonton tuh semalam tuh ya, atau diputar aja nanti di YouTube ada. Ya, lebih dari, kalau rasa penting gitu. Atau mau ngecek nih ya. Aduh, sakit dia. Tuhan, inilah dia antikris. Dia nggak mikirkan harga diri, dia nggak mikirkan orang tua, dia nggak mikirkan apa yang penting. Money, mamon, ya. Mari kita walaupun hidupnya nggak kaya, tapi Allah pelihara kita dengan ajaib hari lepas hari, dan nikmati itu. Nikmati aja udah ya, dengan apa adanya. Saya juga baru tadi bilang sama suami saya bilang, oh, dia bilang, aduh dia nggak bisa usaha apa-apa gitu ya. Terus saya bilang, gak apa-apa, dulu waktu muda kan kamu yang kerja, aku menikmatin. Jadi aku ngomong sedikit bahasa Hokkien, aku kan dulu laupanyo gitu ya, tokenyo gitu ya bahasa bentenya. Nah sekarang kamu kan udah sakit-sakitan, nggak bisa usaha, nggak apa-apa dong, worry, jangan sedih, jangan mengeluh, bersyukur sama Tuhan. Saya masih sehat, saya masih bisa cari uang, ya. Jadi nggak usah takut, kata saya begitu. Mari kita saling mendukung satu sama yang lain ya. Apa yang kita takutkan nanti itu akan terjadi. Nikmatin aja. Saya berusaha menikmati apa yang Tuhan beri, karena saya tahu Dia pelihara hidup saya. Kenapa saya ngomong gitu? Karena
saya tiap minggu saya rasakan keajaiban Tuhan luar biasa. Yang saya nggak ngerti. Ada aja berkat. Bukan orang antar duit ya, maaf, bukan. Jualan gitu ya. Makanya anak-anak saya kira kan saya dukung, mari jualan. Jualan yang halal ya. Saling mendukung satu sama lain. Tadinya kita jajan di luar, sekarang kita jajan di Sekina. Ya kan ada tuh dari A sampai Z jualannya ya. Sering-sering lihat status teman-teman kita ya, supaya kita saling mendukung satu dengan yang lain. Itu aja anjuran saya ya. Untuk kita apa nih, bertahan di tengah-tengah pandemi yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Ada yang prediksi berakhirnya adalah akhir tahun 2021. Ya, jadi vaksin juga kita nggak bisa berharap 100%. Kita juga dinasihatin sama Bapak Presiden kita jangan terburu-buru gitu ya. Akhirnya bukan terburu-buru, artinya kita melihatlah situasi. Yang penting imun tubuhmu tinggi, minum vitamin C, banyak makan buah-buahan, banyak makan sayur-sayuran, ya, daging-daging dikurangi. Itu kan bukannya hemat, ya enggak? Penghasilannya berkurang enggak? Berkurang ya. Gajinya dipotong ya, enggak usah sedih. Kan disuruh banyak makan sayur dan buah-buahan, itu murah. Yang tadinya makannya daging sapi, daging ayam, daging babi gitu ya, kurang-kurangin lah makan sayuran, Anda sehat, muka anak cemerlang ya. Ingat tadi saya katakan bahwa bukan langkah yang pertama menentukan, tapi langkah akhir ya. Itu yang saya katakan, orang hari ini bisa aja berkata kalau saya tidak hati-hati 3 tahun kemudian saya jadi antikris. Oh Tuhan, jangan sampai terjadi ya. Saya berdoa sungguh-sungguh. Makanya kita jangan sombong dengan posisi yang kita akan hadapi sekarang ini. Saya lagi bantu temen jualan cincau. Itu orang kaya loh jualan cincau. Rukonya banyak, rumahnya di Golf, di belakang Hypermart Gading Serpong, bagus sekali rumahnya. Sekarang dia lagi susah. Susah sekali. Mungkin bisa kecabut sampai akar-akarnya karena terlibatnya dengan bank. Dia jualan cincau, anak Tuhan juga sih. Dia jualan cincau, saya bantu dia jual. Hilda juga bantu dia jual. Buat saya, saling membantu itu indah sekali, ya. Jadi kita jangan gengsi. Zamannya sekarang udah tidak pasti, tidak ada kepastian. Yang pasti adalah ketika kita berharap sama Tuhan, kita tahu pasti Allah pelihara kita. Amin. Dia pelihara kita, yang penting engkau berseru kepada Tuhan dan tidak gengsi. Dan jualan yang halal, jualan yang jangan mempermalukan nama Tuhan, ya. Bekerja jangan yang mempermalukan nama Tuhan. Mungkin kita lihat banyak ada orang yang sudah jatuh dalam dosa, ya, kita juga nggak bisa bilang apa-apa ya. Mungkin dia saat lemah, atau dia saat tidak ada firman, pikiran kosong. Makanya pikiran ini gak boleh kosong. Jangan kosongkan pikiranmu ngelamun gitu ya. Jangan masuk roh-roh yang lain ya. Isi kebenaran firman Allah terus, isi kebenaran firman Allah. Saya juga punya masalah yang besar, bukan gak punya, tapi saya belajar menghadapinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya gak mau pikirin, saya mau jalani hidup saya apa adanya, karena saya tahu Tuhan pelihara saya dan Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Rasul Paulus dia bilang begini, semua yang kuanggap mulia dulu ternyata itu adalah sampah. Rasul Paulus punya pengalaman yang begitu. Yang dulu kuanggap mulia itu semua sampah. Ketika Rasul Paulus ngomong begitu, apakah dia lagi dalam keadaan terpuruk? Bukan loh. Dia lagi dalam keadaan yang memang penuh dengan Roh Kudus, dan dia orang yang berjuang sampai pada akhirnya. Ya, jadi kehebatan dia dulu, kekuasaan dia, karena dia kan berkuasa sekali, dan dia diberi otoritas gitu oleh pemerintah pada waktu itu untuk membunuh orang Kristen. Tapi dia bilang itu dulu, sekarang gua anggap sampah. Ketika dia mengenal Kristus, dia bilang kemuliaan dunia yang dulu dia miliki itu semua sampah. Maka itu kalau kita sekarang posisinya tinggi, janganlah kita sombong. Kalau sekarang ini kita kaya, janganlah kita sombong, karena itu semua akan berputar. Seperti tadi yang saya katakan, teman saya begitu kaya sekarang jadi pedagang cincau, tapi saya salut sama dia. Dia tidak gengsi.
saya malah kasih support sama dia, ayo bawa, gak apa-apa, saya bantu jual. Ya, mari kita bangkit. Saya kasih semangat pada malam ini. Ingat, antikris sedang mau menjerumuskan kita dan membinasakan kita, supaya nanti pada waktu Tuhan datang kedua kali kita kedapatan tidak beriman. Maka Rasul Paulus bilang begini, kalau aku berjuang sampai akhir. Ya, kalau kita berjuang, kalau kita bertandinglah sampai menang. Sekarang kamu lagi berjuang apa ini? Berjuang untuk anakmu? Berjuang untuk penyakitmu karena engkau sakit? Berjuang sampai engkau menang. Jangan di tengah jalan, aduh Tuhan gak jawab doaku, sakitku gak sembuh-sembuh, sebab padahal aku sudah berdoa bertalu-talu. Udah pindah jalur, cari orang pinter. Jangan, ya. Terus Tuhan sembuhkan atau tidak sembuhkan, seperti Abednego katakan, Tuhanku mau menolong aku atau tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Nah, ini iman yang seperti ini yang Tuhan bilang, ketika aku datang masih kamu jumpai iman di muka bumi ini. Ya, puji Tuhan. Jadi mari kita berlari seperti Paulus punya moto. Kalau berlari, berlarilah sampai finish. Kalau bertanding, bertandinglah sampai menang. Ya, udah semua 8:30. Saya akhiri di sini. Nanti ada, ini baru bagian ke-1 ya. Siapakah antikris itu? Nanti ada yang kedua, ada yang ketiga. Kita belajar lagi tentang antikris ya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan karena kita udah 8:30. Tuhan tolong kita semua ya. Firman itu memang harus keras dan diulang-ulang ya, supaya kita nih aware, kita tuh berjaga-jaga ya. Iblis kayak singa yang lapar, ya mengaum-ngaum siap menerkam. Siapa nih yang lemah? Siapa nih yang kosong pikirannya? Siapa nih yang jarang ibadahnya? Nah, itu dia serang. Siapa nih yang lagi susah, lagi miskin kali ini? Ayo kasih terus pikiran nih, uang, mamon. Akhirnya kita jadi pengikut antikris. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Nanti saya undang Bapak Freddy untuk berdoa bagi firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Penuhkanku dengan firman-Mu. Itu saja yang selalu saya rindu, hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu.
yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sudah berkata-kata melalui hamba-Mu ya Tuhan. Firman-Mu begitu indah. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Walaupun begitu banyak persoalan, tantangan, rintangan yang kami hadapi, kami mau terus berjuang sampai akhirnya. Kami tidak mau dikendalikan oleh mamon. Kami tidak mau dikendalikan oleh hal-hal yang jahat ya Tuhan. Kami tidak mau antikris, tapi kami mau hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Walaupun secara daging kadang kami lemah, walaupun secara pikiran kami begitu banyak hal-hal yang membatasi, tapi kami percaya kami mempunyai Engkau Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu lebih besar dari semua persoalan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Ajar kami anak-Mu selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik itu semua. Walaupun COVID-19 ini masih menghantui beban pikiran kita, mungkin yang sudah yang baik yang berdagang, yang sudah mungkin omsetnya turun, yang bekerja juga mungkin yang dirumahkan, maupun dia yang dikurangi dipotong gajinya. Tuhan, ajar kami jangan lemah, ajar kami jangan ketakutan di dalam ini, karena kami punya Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Firman-Mu begitu tertanam di dalam hati pikiran kami. Mungkin hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman ini terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak goyah apapun yang terjadi dalam hidup ini, karena kami mempunyai Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai Tante Nila hamba-Mu ya Tuhan, untuk lebih hari, lebih heran lagi, lebih ajaib lagi ya Tuhan. Biar banyak lagi dibentangkan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami khususnya keluarga SEKA ini semakin kuat dan semakin tangguh di dalam Engkau ya Tuhan. Semakin seperti batu karang, apapun ombak yang terjadi dalam hidup ini, walaupun angin menderu, ombak memburu, kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Kami rasa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju, hanya memandang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau tidak memandang kepada siapapun, karena kami akan kecewa. Tapi biarlah kami hanya memandang Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan. Tuhan berkati juga Tante Nila dan keluarganya, beri kesehatan, hikmat ya Tuhan. Biar dia terus menjadi hamba-Mu yang diberkati Tuhan, sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hanya nama Tuhan yang bermuliakan. Tuhan berkati juga semua kami keluarga Sekina. Terus kami dikuatkan, diteguhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mendapat jalan buntu Tuhan berikan dia jalan keluar. Dia memuliakan ketegagaan. Walaupun apapun permasalahan yang kami hadapi bersama-sama Kristus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami alaskan doa dengan kerendahan hati kami hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga memberikan persembahan yang kedua, kuduskan hati dan pikiran kami, memberi dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur, karena kami tahu yang kami terima adalah dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dengan kerendahan hati kami mulai malam ini bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan